Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas hal penting yang perlu dilakukan setelah tes substantif PPG Prajabatan tahun 2024. Bagi teman-teman yang sudah melaksanakan tes substantif, aku ucapkan selamat ya. Kalian perlu menunggu untuk pengumuman tes substantif. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian dinyatakan lulus, kalian harus tahu hal penting apa saja yang perlu dilakukan setelah tes substantif PPG Prajabatan. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku yang sudah aku lalui di tahun 2023 saat lolos tes substantif PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Jadi teman-teman, hal pertama yang perlu kalian tunggu jelas sekali yaitu kalian harus menunggu pengumuman tes substantif. Nah, kalian bisa menunggu pengumuman tes substantif dengan terus memantau akun SIM PKB kalian ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya yaitu kalian harus memantau akun SIM PKB. Nah, pastikan bahwa kalian tahu pengumuman tes substantif itu diumumkan pada tanggal dan hari apa. Pasti sudah ada di jadwal. Bagaimana kalian bisa mengetahui kalian itu dinyatakan lulus tes substantif pengumumannya tanggal berapa dan di hari apa. Kalian harus tahu dan pastikan kalian sudah dinyatakan lulus di akun SIM PKB. Nah, pada akun SIM PKB nanti kalian akan diberikan seputar pop-up atau pengumuman. Di situ kalian dinyatakan lolos tes substantif PPG Prajabatan 2024 dan kalian berhak untuk melanjutkan tes wawancara PPG Prajabatan. Nah, sebelum itu, nanti kalian harus menyiapkan diri untuk tes wawancara ya teman-teman. Jadi sebelum kalian dinyatakan lolos tes substantif, kalian kan ada waktu jeda untuk kalian bisa mempelajari apa saja atau menyiapkan diri untuk tes wawancara. Nah, untuk tes wawancara ini sendiri nanti akan aku jelaskan di video aku selanjutnya. Kalian tunggu saja video aku selanjutnya. Aku akan share tentang apa saja yang perlu kalian siapkan sebelum tes wawancara, bagaimana alur pelaksanaan tes wawancara, apa saja nanti hal yang perlu kalian siapkan untuk memperkenalkan diri pada asesor, dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar tes wawancara akan aku share juga pada video selanjutnya. Jadi pastikan kalian terus tonton video aku dan jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Nah, untuk menyiapkan diri sebelum tes wawancara ini, kalian perlu melihat dan mempelajari kembali esai yang telah dibuat. Nah, kalian kan sudah membuat esai yang cukup panjang dari A sampai G dan ada beberapa poin tambahan di setiap poin utama. Kalian pastikan jangan tidak dimasukkan Word atau jangan ada arsip ya teman-teman. Jangan sampai tidak ada arsip. Nah, kalian harus ada arsip. Kalian harus mempelajari itu untuk kalian gunakan sebagai bekal saat menjalani tes wawancara. Tes wawancara dulu, pengalaman aku itu pertanyaannya seputar esai ya teman-teman. Jadi kalian itu membuat esai, nah itu nanti akan dibaca oleh asesor. Nah, jika asesor ingin menggali lebih lanjut tentang esai yang kalian buat, maka asesor akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar esai yang kalian buat dan akan diberikan pertanyaan tambahan juga seputar esai yang sudah kalian buat. Jadi kalian tenang saja, kisi-kisi untuk tes wawancara itu menurut pengalaman pribadi aku yaitu kalian harus mempelajari esai dan kalian juga harus memilih pengalaman yang terbaik untuk kalian ceritakan di saat tes wawancara ya teman-teman. Nah, untuk melihat dan mempelajari kembali esai yang telah dibuat ini kalian ada waktu cukup panjang, jadi pastikan kalian itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengulas kembali apa saja esai, pengalaman apa saja yang kalian tulis pada esai tersebut. Jangan sampai waktu kalian sudah mendekati tes wawancara, kalian baru mempelajari esai. Karena pengalaman yang kalian ceritakan itu sangat banyak dan pastinya ada beberapa hal yang kalian pasti lupa di bagian mana pengalaman tersebut kalian jelaskan pada pertanyaan esai. Nah, saran dari aku, kalian harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin sebelum kalian dinyatakan lolos tes substantif atau kalian sebelum menjalani tes wawancara harus
mengulas kembali esai yang telah kalian buat untuk kalian ceritakan pada saat tes wawancara. Jadi itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan terkait apa saja hal yang perlu kalian lakukan setelah tes substantif. Kira-kira seperti itu kalau aku dulu. Jadi setelah tes substantif aku memantau akun SIM PKB aku, menunggu pengumuman. Setelah pengumuman dijadwalkan itu dikeluarkan, aku segera cek apakah aku lolos atau tidak. Di SIM PKB juga sudah ada pengumumannya. Nanti setelah itu kalian akan atau kalian harus menyiapkan diri untuk tes wawancara dengan cara mengulas kembali atau mempelajari kembali esai yang sudah kalian buat. Nah, hari-hari aku sebelum tes wawancara aku lakukan seperti itu ya teman-teman. Setelah tes substantif, aku mengulas kembali esai yang sudah aku buat untuk aku jadikan kisi-kisi sebagai sebelum tes wawancara. Nah, itu saja video dari aku untuk kali ini. Nantikan video aku selanjutnya seputar tes wawancara. Semoga kalian dinyatakan lolos tes substantif PPG Prajabatan 2024. Tetap semangat dalam mengikuti tes selanjutnya karena perjalanan kalian belum berakhir. Terima kasih karena sudah menonton video dari aku. Semoga kalian diberikan kesehatan juga kelancaran untuk tes selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya aku bisa lebih bersemangat lagi membuat video-video menarik seputar PPG Prajabatan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.